Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semua sudah hadir di meeting kita hari ini. Pada pertemuan kita hari ini, kita awali dulu sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya agar pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah dan dimudahkan oleh Allah dalam mempelajarinya, kita akan coba dengarkan pembacaan doa dan ikrar yang akan dibacakan oleh Nailah. Silakan Nailah. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Asyhadu an la ilaha illallah. I witness that there is no God except Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. And I witness that Muhammad is the messenger of Allah. Raditu billahi rabbah. I testify that Allah is my Lord. Wa bil Islami dinah. And I testify that Islam is my religion. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. And I testify that Muhammad is the prophet and the messenger of Allah. Wa bil Qur'ani imama wa hakama. And I testify that the Holy Quran is my way of life. Rabbi zidni ilman. Oh my Lord, please increase my knowledge. Warzuqni fahman. And broaden my intelligence. Amin. Ya Allah, please answer my prayer. Pelajaran hari ini kita berbicara tentang listrik statis, ya. Kembali lagi dengan Pak Yoga. Nah, sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya? PowerPoint yang Bapak tunjukin? Oke. Nah, kegiatan belajar kita itu ada dua kegiatan, yaitu yang pertama secara asinkronus. Apa itu asinkronus? Nah, kegiatan yang dilakukan kapanpun dan dimanapun, baik secara online maupun offline, tanpa tatap muka dengan Bapak di video conference. Jadi, yang Bapak posting kemarin tuh ya. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang kita lakukan itu bersifat sinkronus. Nah, yang sinkronus itu yang kita lakukan sekarang, ya berarti dilakukan secara tatap muka dengan guru melalui video conference untuk konfirmasi aktivitas yang sudah dilakukan berdasarkan instruksi yang ada di bahan ajar. Oke ya, nah bahan ajarnya kan sudah ada di dalam Google Classroom. Sampai di situ paham? Ada yang ditanya? Paham, Pak. Paham ya? Pembelajaran ini semuanya akan berpusat pada Google Classroom. Gitu ya. Nah, di Google Classroom itu kan Bapak sudah masukkan ada presensi atau kehadiran, kemudian ada bahan ajar, kemudian ada media pembelajaran. Nah, di dalam bahan ajar itu ada tujuan pembelajaran, ada uraian materi, dan ada penilaian. Ya, nah penilaiannya apa saja? Nah, itu untuk penilaiannya itu ada kuis, kemudian ada aktivitas LKPD, lembar kegiatan peserta didik, ya berarti ini yang harus kalian kerjakan di rumah. Kemudian nanti akan dibahas di dalam sinkronus. Kemudian ada tes formatif, ya. Oke, lanjut ya. Selanjutnya ada tes sumatif. Nah, kalau tes sumatif ini hanya bisa kamu kerjakan satu kali. Tapi nanti setelah satu KD selesai atau setelah satu pembelajaran selesai, satu materi ya, satu materi selesai, jadi di akhir. Nah, dalam bentuk penilaian harian. Nama lainnya itu kan penilaian harian, itu untuk tes sumatifnya.
Selanjutnya, nah ini seperti ini untuk Google Classroom-nya. Kita coba cek, kita buka Google Classroom-nya. Untuk hari ini yang sudah absen atau yang daftar hadir sudah ada 23. Kita tunggu lagi sambil menunggu yang lain, 10 orang lagi. Ya. Kemudian di dalam di dalam Google Classroom itu ada bahan ajar berupa modul listrik statis seperti ini, ya, yang sudah Bapak buatkan seperti ini ya. Sudah terlihat? Putri, Put, kelihatan nggak Put untuk modul listriknya? Unmute, nak. Kelihatan, Pak. Oke, thank you. Ini ya. Kita lihat lagi untuk selanjutnya ada menu LKPD untuk menu tugasnya. Nah, ini alhamdulillah sudah ada yang menyerahkan kemarin ya. Ada 4 orang, nanti kita tunggu sisanya. Tapi ini juga nggak apa-apa, nanti bisa diperbaiki. Biar ada perbaikan dari apa yang sudah dikerjakan. Kita lanjut dulu. Selanjutnya, kita tutup dulu. Oke, lanjut ya. Nah, untuk mempelajari itu, sekarang dicoba amati dulu deh. Di sini ada gambar apa? Coba, Cung yang tahu ini gambar apa? Raise hand. Enggak, sok enggak. Gambar apa ini yang pertama? Gambar petir, Pak. Gambar petir. Oke. Selain gambar petir, ada gambar apa lagi? Yang lain barangkali atau Angga masih mau ngacung lagi, silakan. Yang lain? Ada yang mau ngacung? Selain gambar petir, di dalam gambar ini nih, ada gambar apa lagi? Kan nggak cuma petir ya? Ada gambar apa lagi coba? Gedung, Pak, gedung. Acung dulu, nak. Gus. Tadi pas saya lagi nyari di mana, Pak? Di mana, Pak? Jangan lupa ya, ngacung. Ya, bagus, silakan. Gus, ada gedung, ada gambar apa, Gus? Gedung, Pak. Oke, gambar gedung. Coba lebih teliti lagi, kira-kira ada gambar apa lagi ya? Itu kan meskipun gelap, tapi kelihatan ya. Oke, bagus. Apa lagi, Gus? Awan, Pak. Kenapa? Awan yang gelap. Sebentar. Nah, ini dia. Kelihatan? Nah, kelihatan. Bagus, nanti mohon kalau komentar apa hati-hati ya, karena ini untuk rekaman ya. Oke, hati-hati ya untuk chat apapun, komentar apapun, tolong hati-hati. Oke, yuk. Apa yang sudah kalian amati, silakan boleh mengacungkan tangannya dari video. Ada yang mau mengungkapkan sesuatu? Itu video dibuat oleh kakak kelas kalian ya tahun kemarin itu. Tugas dari kelas tahun kemarin kelas 9. Ada Kanina, Kariski, siapa nih? Ada di belakangnya Kak Alif gitu ya.
ada Kak Rehan Arya. Rija, sudah lihat videonya tadi? Sudah, Pak. Oke. Apa yang bisa kamu lihat atau bisa kamu amati? Apa ya? Itu kayak apa sih, Pak? Penggaris, Pak? Paralon. Oh, paralon kayak narik sesuatu gitu, Pak. Apa ini yang ditariknya itu? Diapain? Diikat gitu, Pak. Ulangi ya. Nih, Bapak cek. Bapak ulangi nih sampai dari sini nih. Oke, lihat, perhatikan baik-baik. Bapak ulangi nih. Oke, lihat. Paralon. Sama apa itu? Apa itu? Plastik ya? Diapain? Atau diapakan itu? Apa sih? Digosok. Oh iya, digosok. Digosok. Ya kan? Paralon digosok dengan plastik ya. Tuh. Kelihatan? Yang terjadi adalah Nempel, Pak. nempel. Good. Itu maksudnya. Ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama menjelaskan tentang teori atom, yang kedua menjelaskan interaksi antar muatan, yang ketiga menjelaskan bagaimana benda bermuatan listrik, yang keempat menjelaskan prinsip induksi listrik pada elektroskop. Nah, kita buat kemarin ya nih, tuh ada Angga sudah membuat satu elektroskop, kemudian Rizka juga sudah membuat satu elektroskop nih yang sudah kalian lakukan di rumah ya. Nah, kegiatannya apa itu? Kita lihat. Nah, ini kegiatan yang kita lakukan adalah lakukan aktivitas sesuai LKPD. LKPD 1 ya, pada menu tugas dalam Google Classroom secara sinkronus. Kemudian diskusi dalam pembelajaran kita yang sekarang. Oke, kita lihat untuk kita diskusikan sekarang. Oke, kita cek dulu LKPD-nya. Mana ini LKPD-nya? Bentar. Oke, ini ya. Ini kan yang sudah kalian kerjakan. Ya, membuat elektroskop sederhana. Tujuannya adalah mengidentifikasi adanya muatan listrik pada suatu benda. Ini bahan-bahannya sudah ada kabel, ya kabel tembaga, ada aluminium foil, botol bekas, gunting, penggaris plastik, kain wol, kertas tisu, sampai dengan sendok logam. Dan bahan-bahan ini semuanya ada di rumah ya. Sudah ada di rumah, artinya gampang kita cari. Untuk membuatnya sudah ada panduannya, ada di sini, ya. Kemudian kita langsung aja ke bagian uji coba, karena tadi hasilnya Bapak sudah lihat. Sudah ada yang membuat, berarti yang lain juga insya Allah membuat. Kita uji coba yuk. Gosoklah penggaris plastik dengan menggunakan kain wol. Kemudian yang kedua, dekatkan kesobekan kertas tisu untuk melakukan uji coba induksi pada penggaris plastik. Yang ketiga, amati reaksi sobekan kertas tisu terhadap penggaris plastik dan catat pada tabel pengamatan. Kemudian yang keempat, gosok sekali lagi penggaris plastik menggunakan kain wol. Kemudian selanjutnya lagi, dekatkan penggaris plastik pada spiral kawat tembaga atau kepala elektroskop buatanmu. Kemudian yang keenam, amati dan catat pula reaksi daun elektroskop dalam botol saat penggaris plastik didekatkan. Lakukan juga untuk sendok besi yang digunakan dengan kain wol. Oke, kita lihat hasil pengamatannya nanti dalam bentuk tabel seperti ini ya. Nah, sekarang coba Bapak tanya dulu, Abigail, datanya sudah diisi, nak? Cek sound. Ya, Pak. Sudah dibuat ini datanya? Sudah dikerjakan? Sudah belum? Pak. Belum, oke, nggak apa-apa. Nanti setelah ini dikerjakan ya. Bapak coba tanya Nailah. Nailah sudah dikerjakan ini? Iya, Pak. Sudah?
Udah. Sudah, oke. Sekarang Bapak tanya ke Naila dulu. Yang pertama ya, penggaris plastik digosok kain wol. Sobekan tisunya tertarik atau enggak ketika didekatkan? Tertarik, Pak. Tertarik, oke. Yang lain bagaimana hasilnya? Coba random aja, Bapak coba random. Rizka, datanya sama nggak yang itu, yang nomor 1 itu? Sobekan tisunya tertarik atau tidak? Tertarik. Tertarik, oke. Amanda, ya Amanda nih, Acung. Silakan Amanda. Tertarik, Pak. Elektroskopnya membuka atau tidak? Ini masih data dulu ya. Ini daun elektroskopnya membuka nggak Rizka? Yang nomor 1, ketika penggaris plastik digosok kain wol. Datanya dulu yang di tabel ini. Di mute, unmute dulu nak, nggak kedengeran. Iya. Oke. Oke, tadi Manda sudah. Riza, Iya, Pak. sendok logam digosok kain wol, sobekan tisunya tertarik atau tidak? Enggak, Pak. Enggak. Daun elektroskopnya terbuka atau tidak? Kalau didekatkan? Enggak juga. Enggak, Pak. Oke. Nah, yang lain datanya sama atau tidak? Coba cek. Dahwa, datanya sama atau beda? Radit? Halo, Dit. Iya, Pak. Oke. Data Radit sama nggak dengan Riza tadi? Sama, Pak. Oke, sama ya. Random ya, Bapak anggap sama ya semuanya ya. Oke. Sekarang kita coba analisis. Yuk. Nomor 1 nih, berdasarkan pengetahuan kalian tentang induksi listrik, apa yang menyebabkan kertas tisu tertarik atau tidak oleh penggaris plastik? Silakan. Siapa yang mau jawab? Please raise hand. Oke, Manda. Silakan, Manda. Karena penggaris yang telah digosokkan oleh kain wol menjadi bermuatan listrik, jadi kertas tisunya bisa ketarik. Sebentar. Ini suaranya kok ada feedback dari siapa ini yang berisik banget tadi. Mohon itu ya disesuaikan suaranya. Silakan Manda, ulangi coba. Tertarik karena penggaris plastik yang digosokkan oleh kain wol jadi bermuatan listrik, jadinya kertas tisunya bisa tertarik. Oke. Kemudian daun elektroskopnya. Oke, nomor 2 ya sekarang. Nomor 2, bagaimana mekanisme daun elektroskop yang kalian buat membuka atau menutup saat didekatkan penggaris plastik yang telah digosok kain wol tersebut? Silakan, siapa tadi pasan Bapak ada yang ngacung? Oke, Erlangga silakan. Ketika penggaris yang digosokkan ke kain wol tersebut didekatkan kepada elektroskop, maka daun elektroskopnya itu membuka, Pak. Oke. Membuka ya. Ya, Pak. Pertanyaan nomor 3. Apakah sobekan tisu tertarik oleh sendok logam yang telah digosok kain wol? Oke, ada yang mau jawab? Oke, Farhan, silakan Han. Enggak, Pak. Oke. Ya, gimana Han? Enggak, Pak. Enggak tertarik. Oke. Apa alasannya? Alasannya karena saat sendok logam digosok dengan kain wol, sendok tidak terjadi bermuatan sehingga tidak menarik tisu. Oke, good. Bagus itu ya. Jawabannya luar biasa. Lanjut ya, coba selanjutnya jawaban nomor 4 apa ya? Bagaimana daun elektroskop teramati saat sendok didekatkan kepala elektroskop yang kalian buat? Ada yang mau jawab? Oke, Rizka, silakan Rizka. Apa jawabannya? Saat sendok logam yang digosokkan dengan kain wol didekatkan ke kepala elektroskop, daun tidak akan membuka. Tidak akan membuka. Kenapa? Apa alasannya?
Sendok tidak bermuatan listrik atau netral, sehingga tidak bisa menginduksi elektroskop. Oke, terima kasih. Yang lain jawabannya setuju tidak? Halo, yang lain? Silakan di-unmute, boleh. Setuju tidak? Oke, setuju ya. Farhan setuju katanya. Oke. Nah, sekarang kita coba buat kesimpulan. Siapa coba yang mau membuat kesimpulan dari hasil percobaan di atas tadi? Dengan jawaban-jawaban teman yang lain ya. Oke, Rizka, boleh silakan. Kesimpulannya, yang pertama, penggaris plastik digosokkan dengan kain wol jadi bermuatan listrik. Oke. Sehingga ketika didekatkan ke elektroskop, daun elektroskop membuka. Oke, good. Terus ada lagi? Yang kedua, sendok logam setelah digosokkan kain wol tidak bermuatan listrik, sehingga ketika didekatkan ke elektroskop, daun elektroskop tidak membuka. Oke, ada lagi? Yang terakhir, elektroskop berfungsi untuk mendeteksi adanya muatan listrik. Oke, good, bagus pisan. Jawaban yang luar biasa dari hasil percobaan sederhana, kita bisa menarik 3 kesimpulan tadi ya. Oke, itu ya untuk pembelajaran kita hari ini. Kita coba lanjutkan dulu. Nah, sekarang jangan lupa penguatan materinya ya. Oke, tadi kan kita sudah membuat kesimpulannya ya. Nah, kita sama-sama lihat penguatan materinya, mohon disimak baik-baik. Sebenarnya materi listrik statis yang kita pelajari sekarang itu sudah ada di dalam LKPD di sini ya. Nah, kan tadi tujuannya yang pertama kan menjelaskan tentang teori atom ya. Oke, nah sekarang kita coba lihat seperti apa sih teori atomnya itu. Oke, nah nih di dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 ya, dengan terjemahannya itu barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah akan diperlihatkan balasannya, dan barang siapa mengerjakan keburukan sebesar zarah akan ditunjukkan pula balasannya. Bunyinya seperti apa sih Quran surat Az-Zalzalah itu? Rizka, surat Az-Zalzalah itu yang seperti apa ayat 7 dan 8 itu? Di bapaknya sinyalnya lagi tidak stabil. Suara bapak putus-putus. Oke, good. Itu ya. Quran surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran disebutkan ada kata zaroh di sana ya. Menurut kalian itu sesuatu yang besar atau kecil? Ada yang mau jawab? Kira-kira? Silakan mengacungkan tangannya. Kira-kira zaroh itu sesuatu yang besar atau kecil? Silakan raise hand dulu ya. Siapa yang mau? Oke, Angga. Menurut Angga, zaroh itu besar atau kecil enggak? Yang sesuatu yang kecil, Pak. Kecil banget atau kecil aja? Banget, Pak. Kecil banget. Oke, kecil banget ya. Artinya dari suatu partikel itu ada bagian yang sangat kecil. Nah, itulah yang disebutkan dalam Al-Quran itu sebagai zaroh gitu ya. Seorang filsuf, dia berpendapat bahwa setiap partikel itu bersifat sinambung. Artinya tidak ada batasan benda apabila dipotong atau dibagi menjadi bagian-bagian yang sangat kecil, maka dia akan tetap ada bagian yang kecilnya lagi, bagian yang kecilnya lagi. Nah, beda dengan Demokritus yang menyebutkan bahwa benda itu apabila dipotong-potong menjadi bagian-bagian yang sangat kecil, maka akan ada saatnya kita tidak akan bisa memotongnya lagi. Itu ya, itu oleh Demokritus. Kemudian dimodelkanlah oleh John Dalton seperti bola pejal katanya. Ya.
Nah, bola pejal ini seperti bola tolak peluru, padat gitu ya. Selanjutnya berkembang ilmu pengetahuan tersebut tidak cukup dengan sekedar seperti bola saja, tapi ternyata bola yang netral itu dia bermuatan positif dan nah ini si bolanya itu bermuatan positif dan di sekelilingnya atau di setiap bagiannya itu ada partikel-partikel bermuatan negatif. Itu menurut J.J. Thomson. Nah, bentuk yang seperti ini mirip sekali dengan kue kismis atau roti kismis. Maka dikenal pula ini sebagai model atom roti kismis atau raisin cake gitu ya. Selanjutnya berkembang lagi tuh yang namanya atom itu ya. Dikemukakanlah oleh Ernest Rutherford berdasarkan hasil penelitiannya bahwa bagian inti itu adalah positif yang sangat besar, banyak positif-positif, partikel-partikel positif, kemudian dikelilingi oleh partikel-partikel negatif, jadi seperti tata surya kita. Maka ini dikenal dengan model atom tata surya. Selanjutnya ada terakhir oleh Niels Bohr yang kita pelajari sekarang itu. Nah, Niels Bohr itu dia membuat model atom dengan bagian inti yang bermuatan positif ini banyak. Tapi kalau positif dengan positif di dalam itu kan karena dia muatan positif harusnya kan tolak menolak ya. Maka dia akan diikat oleh bagian yang netral dan energinya luar biasa sangat besar untuk ikatan antara yang positif dengan yang netral ini. Seberapa besar ikatannya atau energi ikatnya, ya sama dengan energi untuk memecahnya. Karena ini kan pusat di inti, susah sekali untuk memecahnya. Kalau untuk dia memecahnya, ya berarti butuh energi yang minimalnya berarti seperti yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Luar biasa besar gitu energi yang dikeluarkan. Oke, itu ya. Nah, kemudian kita lihat muatan listriknya. Nah, benda bermuatan listrik mampu berinteraksi secara tolak-menolak maupun tarik-menarik. Please raise hand. Jika ada muatan positif, ketemu muatan positif, didekatkan, bagaimana interaksinya? Oke, Rizka. Silakan, Rizka. Tolak-menolak. Tolak-menolak, good. Oke, Angga, turun dulu nggak? Thank you. Lanjut ya, berikutnya. Kalau negatif ketemu negatif. Siapa? Sok, cepetan. Kalau negatif ketemu negatif, apa yang terjadi reaksinya? Please raise hand. Oke, Nailah. Sekarang Nailah dulu. Oke. Tolak menolak, Pak. Oke, tolak menolak juga. Kalau positif ketemu negatif. Positif ketemu negatif. Oke, Manda. Silakan, Manda. Tarik menarik. Oke, tarik menarik ya. Nah, interaksi tersebut itu kan antara benda-benda yang bermuatan listrik ya. Nah, ini di sini ada apa namanya PET Colorado simulasi yang bisa kita lihat itu seperti apa ya. Nah, PET ini adalah interactive simulation. Jadi simulasi interaktif yang bisa kita lakukan ya. Kita lihat di sini ada beberapa bahan-bahan yang sebenarnya familiar dengan kita ya. Di sini ada tembok gitu ya, ini remove temboknya, ini munculkan lagi tuh ya. Ini ada tembok, ada balon, kemudian ada baju atau apa namanya jaket dari wol ya, sweater gitu ya, sweater dari kain wol. Nah, bagaimana sih kita melakukan melakukan simulasinya? Kita lihat dulu. Ini kan balon sendiri, ya. Dekatkan ke sini, ya diam di situ. Ditaruh di sini, ya diam di situ. Ditaruh ke sebelah sini, ya diam di situ, gitu ya.
Oke, ditaruh di sini juga masih di situ. Sekarang kalau misalkan balonnya 2, Bapak taruh di sini ya nggak ada apa-apa, nggak ada interaksi apa-apa gitu kan ya, tuh, ya kan? Tidak ada interaksi apapun gitu antara keduanya. Nah, sekarang begini, kita kembalikan lagi satu nih, ya. Kalau ini kita gosokkan ke tembok, set, apa yang terjadi? Coba kita amati. Nggak ada interaksi, ya, nggak ada apa-apanya gitu, kan? Nah, kita dekatkan ke temboknya, ya begini tuh. Meskipun ini dekat ke tembok, ya tetap aja begitu. Tidak ada interaksi apapun ya. Nah, sekarang kalau kita coba gosokkan ke ini, ke kain wallnya, ke bahan kain wall. Kita gosok sedikit aja. Kira-kira apa yang terjadi kalau ini Bapak lepas? Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kok ke situ? Ya. Apa yang terjadi? Ada yang mau mengacungkan tangan atau raise hand untuk menjelaskan? Bapak taruh sini. Tuh, fenomenanya tuh seperti itu. Silakan, ada yang mau berkomentar atau mau mengajukan sesuatu? Tidak ada? Oke, Bapak tanya dulu ke Erlangga deh. Angga, yang kamu lihat apa enggak? Saling tarik-menarik, Pak. Kapan Antara itu? baju sama balon. Kapan terjadinya tarik-menarik itu? Saat baju dan balon digosokkan, Pak. Nah, itu maksudnya ya. Jadi, saat baju digosokkan, kemudian ada interaksi ya. Saling tarik-menarik. Nah, sekarang, kalau misalkan 2 balon, itu balon yang kuning kan tadi sudah digosok ya. Sekarang coba balon satu lagi, balon hijau. Ini kita gosokkan. Apa yang terjadi? Kira-kira apa yang akan terjadi? Kalau ini Bapak taruh di sini. Nah, sekarang apa yang terjadi enggak? Rizka, coba. Ya, ya, Pak. Menurut Rizka seperti apa Rizka? Yang kamu lihat? Balon hijaunya tertolak. Tertolak oleh siapa? Balon kuning. Oke, kenapa bisa seperti itu? Karena muatannya sama. Muatannya sama, bermuatan gitu ya. Nah, muatan yang balon kuning dengan balon hijau itu sama atau beda? Sama. Coba, Rizka. Sama. Sama. Oke, tahu dari mana? Kita lihat nih, kita tampilkan muatannya. Klik. Tuh. Ya. Nah, jadi si balon dengan ini kita lihat. Bagian negatifnya ini lebih banyak dari positif untuk balon yang kuning. Balon hijau juga sama. Tuh ya. Nah, jadi keduanya memiliki muatan yang sama. Oke. Oke, kita lihat sekarang. Ke arah tembok. Tuh. Apa yang terjadi? Manda atau dengan tembok ini. Tuh, ketika kita gerakan seperti ini. Elektronnya berpindah. Elektronnya berpindah. Coba tuh. Pindah nggak? Tuh. Pindah nggak? Menjauh. Menjauh. Gitu ya. Karena si balon sudah bermuatan apa ini berarti? Ini? Muatan apa ini? Negatif. Negatif. Jadi si balon sudah bermuatan negatif, maka ini yang partikel negatifnya juga akan tertolak. Ya, nah ini yang kita sebut namanya induksi itu yang positif jadi ada di satu sisi, yang negatifnya di sisi yang lain. Ya, tuh, nama lainnya adalah terpolarisasi. Oke, nah prinsip inilah yang digunakan untuk membuat elektroskop tadi yang kalian buat tadi. Ya, jadi prinsip pembuatan elektroskop itu sama seperti ini kayak tembok itu. Jadi kalau dia didekatkan oleh benda bermuatan, ya maka dia akan terinduksi dan bagian bawah yang kita sebut dengan apa tadi daun elektroskop karena dia sama-sama bermuatan yang sejenis. Maka dia akan tolak menolak. Itu ya, seperti tadi balon dengan balon. Oke,
Seperti itu, bisa dipahami? Bisa? Oke, kita lanjut ya. Bisa, Pak. Oke. Nah, oke, seperti itu. Ya, ini jadi elektroskop itu adalah alat untuk mendeteksi ada atau tidaknya muatan listrik pada suatu benda. Tidak untuk mengukur ya, hanya untuk melihat aja benda lain itu bermuatan listrik atau tidak. Oke, seperti itu ya. Nah, Bapak rasa cukup pertemuan kita hari ini? Ada yang mau disampaikan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup ya? Oke. Cukup, Pak. Oke, terima kasih. Nah, kalau cukup untuk pertemuan hari ini, silakan nanti setelah selesai kegiatan belajar 1, kalian kerjakan tes formatif ya, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang listrik statis pada kegiatan belajar 1 ini. Silakan lakukan tes formatif berikut. Kamu bisa lakukan berulang hingga nilai tes formatif ini memuaskan. Nah, ini lihat. Nah, nanti tolong dikerjakan ya. Ini sebagai bahan evaluasi kita, sudah sejauh mana kita mempelajari atau memahami materi yang sudah kita pelajari. Oke, gitu ya. Nah, Bapak rasa cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa ya, ada beberapa pesan yang ingin Bapak sampaikan. Oke, tadi kesimpulannya sudah ya. Oke. Ada beberapa pesan yang ingin Bapak sampaikan. Nah, ini yang pertama kesimpulannya, fenomena listrik statis terjadi karena benda netral mengalami gangguan atomik melalui penggosokan, induksi, dan lain-lain ya. Benda yang bermuatan sejenis berinteraksi tolak-menolak, dan benda bermuatan yang berlawanan jenis saling tarik-menarik. Yang ketiga, benda bermuatan positif jika melepaskan sebagian elektronnya, sedangkan benda bermuatan negatif apabila menerima sebagian elektron pada kulit valensinya. Oke, yang keempatnya, elektroskop dibuat untuk mendeteksi adanya muatan listrik pada suatu benda. Nah, pesan Bapak, tetap semangat belajar ya, jaga kesehatannya, ya, jaga kesehatan pribadi, kesehatan lingkungan, dan kesehatan keluarga kalian. Selalu bahagia, mudah-mudahan, ya, kemudian jangan pantang menyerah kalau banyak tugas. Oke, gitu ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Mari kita tutup sama-sama pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah. Kita akhiri juga dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.